Ini adalah material non-sistem, solusi pengelolaan material berbasis web dari pemantauan real-time hingga koordinasi antar pengguna, semua dalam satu sistem. Tahapan awal dimulai dari requestor yang membuat add new request, di mana mereka harus mengisi material type, part number, PO number, quantity, unit of measurement, revision, project name, storage requirement. Mereka juga harus menginput supplier name, lalu juga memilih order type, price, dan mereka harus memilih priority request, length, width, dan height, dan klik submit. Setelah data request disubmit, requestor dan receiver akan menerima notifikasi submission pada Outlook. Jika request itu adalah urgent, maka mereka akan menerima notifikasi High Priority Request Alert. Data yang di-request akan masuk ke halaman request list. Di sini, requestor dapat mengedit dan juga menghapus data request yang pernah disubmit. Di sini juga terdapat receiver yang dapat menerima request dari requestor. Mereka dapat mengupdate status dari submission menjadi retrieved dengan mengklik GR atau Goods Retrieved dan mengisi SPQ. Lalu klik Process, maka status akan berubah menjadi Retrieved. Setelah status diupdate, requestor dan receiver akan menerima status retrieve pada Outlook. Setelah material di-retrieve, material akan dilakukan put away dengan meletakkan material tersebut ke dalam bin, di mana nantinya receiver akan melakukan scan pada box ID dan memilih bin. Setelah klik confirm, maka status akan berubah menjadi put away. Setelah status berubah menjadi put away, receiver dan requestor akan menerima notifikasi put away pada Outlook. Selanjutnya, requestor dapat menjemput data material mereka melalui menu request picking yang ada di menu request list. Di sini mereka dapat mengklik button plus pada data request lalu menginput jumlah data material yang ingin dijemput. Jika material yang dijemput setengah, maka status akan berubah menjadi partially picked. Jika dijemput semua, maka akan menjadi closed. Setelah request picking dikonfirm, maka requestor dan receiver akan menerima notifikasi partially picked. Selanjutnya, receiver dan requestor akan menerima notifikasi closed jika material yang dijemput adalah semua. Requestor dan receiver dapat melakukan diskusi dengan menggunakan menu request list. Pada menu request list, mereka dapat mengklik tombol komen lalu mengirim pesan diskusi, di mana mereka di sini dapat saling berbalas pesan diskusi. Notifikasi balasan pesan akan muncul pada Outlook. Requestor dapat membuat reorder template dengan mengisi data yang ingin di-request terlebih dahulu seperti material type, part number, PO number, quantity, UOM, revision, project name, lalu juga storage requirement, lalu juga ada supplier name, order type, price, juga priority request, length, width, dan juga height. Dan mereka klik save as template, maka datanya akan terdownload dan juga tersimpan pada template order list. Nah, data yang ada di template order list ini dapat di-download juga. Nah, data yang di-download itu dapat digunakan untuk melakukan request dengan mengupload Excel tersebut lalu mengklik submit order, maka data request akan tersubmit. Requestor dapat membuat request schedule sebagai reminder bahwa mereka akan melakukan request di masa depan. Mereka dapat mengisi title dari request schedule, lalu menentukan tenggat dari request dan juga deskripsi. Lalu mencentang send email agar data dari tenggat terkirim pada Outlook. Lalu klik saved. Outlook akan memberikan notifikasi jika request schedule telah jatuh tempo.
Requestor dapat mengembalikan material dengan menggunakan menu material return, lalu mengklik tombol create dan mengisi data material yang ingin dikembalikan. Di sini data yang diisi seperti part number, PO number, UOM, dan juga bisa mengupload PDF dan return kuantitinya. Mereka juga dapat melakukan edit dan juga hapus data materialnya. Lalu, selain itu, receiver dapat memproses return material yang di-request oleh requestor dengan mengklik button submit. Lalu, mengupdate statusnya, mulai dari approved, in transit, dan juga returned. Receiver dapat menambah masalah palette problem dengan mengklik tombol add palette problem, lalu mengisi palette now, date, dan juga isu dari palette yang bermasalah. Selanjutnya klik submit, maka data palette akan terisi. Lalu selanjutnya di sini receiver dapat mengupdate statusnya menjadi close dengan mengklik centang, dan nantinya data palette akan muncul pada palette problem list yang dapat dilihat pada plan receiver juga. Berikut merupakan dashboard dari requestor, receiver, admin, dan juga plan receiver. Masing-masing dari mereka memiliki dashboard yang berbeda-beda. Misalnya saja pada requestor dapat mengakses data real time dari data request berdasarkan statusnya, juga data picking, lalu juga ada aging movement, dan data non-call. Untuk di receiver bedanya dia ada block bin dan juga palette problem, sementara admin itu dapat mengakses semua dashboard requestor, receiver, dan plan receiver. Dan plan receiver itu dapat melihat palette supply dan juga palette problem.